Ini kuliah yang keempat, dan marilah kita sama-sama mendengarkan apa yang akan saya sampaikan materi kuliah pada hari ini kaitannya dengan perkawinan atau pernikahan menurut Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara dimanapun Anda berada, marilah kita bersama-sama bersyukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian, sehingga pada hari ini kita bisa bersama-sama mengikuti materi kuliah yang sangat penting artinya bagi kehidupan kita, baik sebagai mahasiswa maupun sebagai orang Islam, sebagai hal yang perlu dilaksanakan. Bagi teman-teman yang non-muslim, tentu saja ini adalah merupakan pengetahuan bagi Anda untuk bekal nanti pada saatnya Anda ada di tempat birokrasi yang berkaitan dengan masalah hukum, atau mungkin suatu ketika Anda punya cita-cita menjadi notaris atau menjadi advokat, silakan saja. Dan tentu ini akan memberikan bekal Anda untuk nantinya para ahli hukum yang profesional dalam bidangnya. Tentu saja karena mayoritas bangsa Indonesia itu beragama Islam, tentu hukum Islam sangat penting artinya untuk Anda miliki dan Anda nanti praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama bagi Anda yang beragama Islam. Tentu ini adalah sangat penting bagi Anda sekalian untuk memiliki ilmu tentang hukum Islam. Sudah saya jelaskan beberapa minggu yang lalu kaitannya dengan masalah apa itu pengertian syariah, apa itu pengertian fikih, ya, dan apa itu pengertian hukum Islam di Indonesia. Tentu melalui kajian-kajian yang mendalam tentang berbagai masalah hukum Islam, dan pada kesempatan yang berbeda ini saya sudah menjelaskan tentang syariah Islam, tujuannya, dan juga hal-hal yang berkaitan dengan berlakunya hukum Islam di Indonesia. Tentu saja berdasarkan perjuangan panjang, ya, sejak zaman penjajah dan sampai zaman kemerdekaan ini. Dan tentu ini adalah merupakan sesuatu yang penting bagi bangsa ini, karena tentu keinginan-keinginan yang lebih jauh lagi adalah ingin melakukan hal-hal yang bersifat norma-norma agama, yaitu hukum yang berlaku di Indonesia dan juga khususnya hukum Islam yang sudah berlaku di Indonesia ini, seperti menyangkut masalah perkawinan atau pernikahan, menyangkut masalah perceraian rujuk, dan juga menyangkut masalah muamalah, ya, hubungan antar manusia seperti jual beli, utang piutang, dan sebagainya. Dan nanti kita akan belajar tentang jinayat, ya. Apa itu jinayat? Hukum pidana dalam Islam, ya. Baiklah saudara-saudara sekalian, saya ingin menyampaikan hal-hal yang penting tentang masalah perkawinan. Sesungguhnya apakah itu pernikahan atau perkawinan, ya kan? Pernikahan adalah dari bahasa Arab nakaha, yang kihu nikahan, yaitu satu ikatan, ya, satu ikatan yang lahir kesucian dari kedua belah pihak antara seorang wanita dan seorang pria yang ingin melaksanakan hubungan secara sah dan benar menurut agama, yaitu didahului dengan akad nikah, ya, atau perkawinan. Apakah itu perkawinan? Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, ya, sebagai suami istri yang keduanya bukan mahram. Apa itu mahram? Mahram itu adalah yang tidak boleh dinikahi. Satu, karena nasab, ya, seperti ibu kita, nenek kita, gitu ya.
adik kita, kakak kita dan sebagainya itu adalah karena nasab. Ya. Bisa juga bibi itu dari ayah dan sebagainya karena nasab. Itu adalah mahram. Ya, karena pernikahan bisa juga seperti ibu tiri, adik, kakak tiri dan sebagainya itu adalah merupakan mahram. Ya. Kemudian siapa lagi? Ibu susuan. Itu mahram juga. Jadi kalau mamanya Anda pernah nyusu sama tetangga, ya kan? Maka Anda tidak boleh nikah dengan anak keturunan dari ibu yang pernah Anda susu itu. Itu namanya ibu susu, ya. Nah, kalau terlanjur sudah melaksanakan itu, maka pada saat dia dikasih tahu oleh orang lain tentang Anda pernah disusui oleh ibu tetangga dekat kita, umpamanya gitu ya, maka itu sudah termasuk putus hubungan karena persusuan, ya. Oleh karena itu hati-hati dalam perkembangannya, jangan sampai nanti terjadi mahram, artinya orang yang tidak boleh dinikahi. Tujuannya apa pernikahan itu? Tujuannya adalah untuk membentuk keluarga, rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Itu menurut ketentuan hukum Islam, ya kan? Adapun menurut Undang-Undang Nomor 174 kaitannya dengan perkawinan adalah membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Tentu saja dengan prinsip bahwa calon suami istri sudah matang, baik jasmani maupun rohaninya, untuk melaksanakan pernikahan atau perkawinan. Adalah sesuatu yang penting agar dalam memberikan keturunan nanti baik dan sehat, ya. Saudara-saudara sekalian, tentu saja ada hal-hal yang penting yang perlu kami sampaikan pada kesempatan ini, yang kaitan dengan prinsip-prinsip dan asas daripada Undang-Undang Nomor 174 tentang perkawinan. Jadi Undang-Undang Nomor 174 tentang perkawinan atau pernikahan itu adalah undang-undang yang lebih memiliki perspektif fikih Islam, ya, hukum Islam, gitu ya. Karena apa? Karena di dalamnya tentu berkaitan dengan aturan-aturan yang berlaku bagi umat Islam untuk melaksanakan pernikahan atau perkawinan, ya. Oleh karena itu Undang-Undang Nomor 174 tolong dipelajari, dan Anda bisa dapatkan di mana-mana saja ada, di toko-toko buku maupun di emperan penjual buku itu biasanya ada itu, ya. Undang-Undang Nomor 174 menganut prinsip, ya, yang tentu dapat dikemukakan pada kesempatan ini. Ada 6 prinsip dari asas Undang-Undang perkawinan itu. Anda bisa catat pada kesempatan ini. Yang pertama adalah membentuk keluarga yang bahagia, kekal, dengan saling memahami dan saling melengkapi antara suami dan istri, agar masing-masing pihak dapat mengembangkan kepribadiannya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, perkawinan sah apabila dilaksanakan menurut hukum agamanya masing-masing, ya. Jadi orang Islam menikah dengan orang Islam, kemudian juga tentu agama lain menikah dengan agama yang dianut, ya. Itu menurut Undang-Undang Nomor 174. Sehingga kantor urusan agama hanya melakukan pencatatan dan pernikahan untuk orang-orang yang masing-masing seagama. Jadi apabila mereka itu beda agama, biasanya lari ke pengadilan tinggi, kemudian untuk mendapatkan legalitas spiritual keagamaannya mereka pergi ke gereja, namanya begitu, ya. Jadi itu yang dapat dicatat Anda sekalian, ya. Yang kedua, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya. Betul. Yang ketiga, undang-undang perkawinan menganut asas monogami.
Artinya seorang suami hanya mempunyai seorang istri, begitu juga seorang istri hanya mempunyai seorang suami, gitu ya. Kemudian dapat dicatat juga bahwa calon suami istri harus telah matang jiwanya, matang fisiknya, ya. Oleh karena itu diharapkan laki-laki 21 tahun umurnya, kemudian perempuan 19 tahun. Walaupun dalam undang-undang disebutkan 16 tahun untuk wanita, kemudian 19 tahun untuk pria. Tapi lebih matang lagi, usia itu akan memberikan cakupan wilayah garapan suami istri lebih luas, ya, dan lebih bagus lagi karena sudah ditopang oleh usia yang memadai. Kemudian calon suami istri harus telah matang, ya, oke. Matang usia, matang cara berpikir, matang kesiapan ekonomi dan sebagainya berkaitan dengan masalah perkawinan itu sendiri. Kemudian untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal, sejahtera, maka perlu adanya komitmen suami istri menghindari terjadinya perceraian, ya. Jadi ada komitmen bersama tentang kehidupan masa yang dijalani maupun masa-masa ke depan itu, ya. Hal-hal yang berkaitan dengan upaya-upaya melestarikan perkawinan itu sendiri. Jangan sampai di tengah jalan nanti satu sama lain merasa bosan, ya kan? Merasa ada sesuatu yang tidak bisa dinikmati oleh seorang suami, gitu ya. Itu tentu saja memberikan efek terhadap ketidakmampuan orang untuk melakukan pelestarian daripada pernikahan itu sendiri, ya. Oleh karena itu, maka jagalah segala hal-hal yang berkaitan dengan kekurangan suami, kekurangan istri, kelebihan suami, kelebihan istri, dan saling memberi dan saling kasih sayang antara keduanya. Sehingga dalam kehidupan itu akan dapat ditemukan apa yang disebut dengan sakinah, mawaddah, warahmah. Kehidupan yang sakinah, kehidupan mawaddah, kelezatan dalam kehidupan itu, warahmah, adalah bentuk daripada bingkai kekuatan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan pada orang-orang yang senantiasa beriman dan melaksanakan tugas-tugas daripada pernikahan itu dengan baik, yaitu untuk mencapai kesejahteraan lahir dan batin, ya kan, menuju keluarga sakinah mawaddah warahmah. Kemudian hal lain yang kaitannya dengan itu adalah kedudukan suami istri seimbang. Apa maksudnya kedudukan suami istri seimbang? Maksudnya adalah masing-masing punya fungsi. Fungsi suami dan fungsi istri. Fungsi suami adalah mencari nafkah dan memberikan nafkah. Fungsi istri itu adalah untuk menyimpan harta atau perolehan gaji dari pekerjaannya dan sebagainya itu dikelola dengan baik, ya. Karena di situ ada hak dan kewajiban bagi suami istri untuk menjalankan kehidupan secara nyata dan realita, ya. Oleh karena itu, baik-baiklah Anda sekalian untuk bisa membangun konstruksi keluarga yang bahagia dan sejahtera. Kedudukan suami istri seimbang artinya masing-masing punya fungsi, ya. Tidak berat sebelah, tapi justru memberikan saling mendukung di antara sesama istri agar nanti bisa menjadikan dirinya sebagai orang-orang yang senantiasa pada posisi fungsionalisasi pekerjaan, ya. Dan sampai urusan-urusan kecil menjadi besar, gitu ya. Jangan sampai urusan-urusan yang sepele menjadi sebuah potensi untuk bercerai dan sebagainya. Itu tidak boleh, ya. Harus yakin betul misakon holidah. Apa misakon holidah? Misakon holidah adalah ikatan yang kuat, yang siapapun intervensi orang maupun apapun tidak akan dapat menceraikan, ya kan. Selama tentu saja seorang suami masih memberikan nafkah dengan baik, begitu juga seorang istri akan menerima nafkah dari suami dengan baik, tentu dalam kehidupan keagamaannya terjamin dengan baik, ya. Oleh karena itu maka penting artinya
bagi saudara-saudara sekalian yang mau nikah, maka harus kegiatan meminang atau melamar itu sangat penting, karena akan mengetahui siapa suami yang bersangkutan dan bagaimana rasa kangen dan rasa lain masih tetap berbicara pada lele atau binatang-binatang yang Anda pilih, yang Anda pelihara ya. Karena itu pun juga merupakan contoh dari sebuah kasih sayang ya. Oleh karena itu jagalah hati Anda untuk pada saatnya nanti hidup berkeluarga dengan penuh kasih sayang, sakinah, mawaddah warahmah. Saudara-saudara sekalian, saya kira kita break dulu sebentar dan Anda bisa bertanya melalui grup ini, dan nanti saya akan jawab satu persatu yang menjadi soal daripada saudara-saudara sekalian. Kita break dulu 3 menit. Baiklah saudara-saudara sekalian, kita mulai lagi. Meminang adalah melamar ya, dalam bahasa kita sehari-hari. Maksudnya bahwa bertemunya kedua orang tua dari calon mempelai laki-laki maupun calon mempelai perempuan, supaya jelas keturunannya, ya kan, jelas orangnya, nasabnya jelas, orangnya cantiknya jelas, orangnya karena hartanya. Oleh karena itu tidak di antara 4 kriteria yang harus dipilih, agama, nasab, keturunan ya, kemudian kecantikannya dan kekayaannya, maka itu semuanya adalah merupakan pilihan-pilihan. Dan pilihan utama kalau Anda akan menikah seorang wanita adalah karena agamanya, gitu ya, karena agamanya. Karena dengan agama itu maka dapat memberikan kontribusi terhadap nasab, terhadap harta maupun terhadap kecantikan seorang wanita. Siapa yang memilih? Yang memilih adalah seorang pria yang tentu saja disetujui oleh kedua belah pihak, dari orang tua laki-laki maupun orang tua perempuan yang akan menikah nanti. Tentu saja peminangan ini adalah sesuatu yang penting karena ada etika-etika yang harus dilalui ketika sudah terjadi lamaran. Artinya si orang tua dari pihak perempuan harus benar-benar meyakini bahwa sebagai calon suaminya itu dari anak perempuannya itu memang benar-benar orang yang baik agamanya, orang yang baik akhlaknya, dan juga orang yang sudah memiliki kemampuan untuk hidup berumah tangga ya. Kemudian tentu saja masing-masing pihak rasa menyampaikan keinginan-keinginan yang dapat dimaklumi sebagai sebuah keinginan yang normatif sifatnya, untuk saling menyayangi, saling mengenal satu sama lain ya, ta'aruf antar kedua belah pihak untuk menjalin hubungan silaturahmi. Saudara sekalian, tentu syarat rukun perkawinan kita sudah paham ya. Saya yakin Anda mungkin mayoritas sudah nikah, tapi baiklah sebagai ilmu pengetahuan dalam rangka kehidupan yang akan dicapai nanti menuju keluarga sakinah mawaddah warahmah, maka ada beberapa syarat dan rukun yang telah ditentukan dalam masalah perkawinan. Tentu saja menurut hukum Islam dijelaskan bahwa syarat untuk nikah antara seorang laki-laki sebagai calon suami, seorang perempuan sebagai calon istri, maka antara keduanya harus memiliki komitmen bersama ya. Tentu saja masing-masing beragama Islam ya, jangan sampai beda agama, karena dalam Undang-Undang nomor 174 sesungguhnya tidak mengenal untuk perkawinan beda agama, atau orang menyebut sebagai lintas agama. Itu menurut Islam itu tidak boleh ya, harus kedua-duanya itu beragama Islam ya kan. Iya begitu ya kan.
Karena apa? Tentu untuk menjaga stabilitas emosi masing-masing, stabilitas dari perasaan kedua belah pihak, apalagi ketika mereka sudah punya anak, begitu ya. Nah, karena itu laki-laki jelas, laki-laki ini sudah punya pekerjaan, sudah punya kekuatan, sehat, lahir batin, gitu ya. Kemudian juga jelas orang tuanya, ya, dapat memberikan persetujuan, tidak terdapat halangan-halangan untuk melaksanakan perkawinan. Itu penting. Begitu juga calon mempelai wanita sama-sama beragama Islam, jenisnya jelas perempuan, karena tidak dibenarkan dalam perkawinan itu perkawinan sejenis. Laki-laki dengan laki-laki atau wanita dengan wanita itu tidak boleh, dan itu masuk pidana nanti, ya. Oleh karena itu, maka perkawinan itu lain jenis. Seorang laki-laki calon suami dan seorang wanita benar-benar sebagai calon istri, gitu ya. Jadi tidak kalau sama-sama laki-laki sama-sama perempuan ya susah, karena misi daripada pernikahan itu antara Allah punya keturunan, gitu ya. Baiklah saudara-saudara sekalian, kemudian rukun, apa itu rukun? Kalau syarat itu pengertiannya adalah sesuatu yang ada sebelum pekerjaan itu dilaksanakan. Tapi kalau rukun itu sesuatu yang harus ada pada saat pelaksanaan kegiatan itu dilaksanakan. Itu bedanya, ya. Oleh karena itu beberapa hal yang penting untuk Anda catat. Rukun daripada perkawinan itu yang pertama adalah adanya seorang mempelai laki-laki dan seorang mempelai perempuan. Itu syaratnya, harus ada pada saat melaksanakan perkawinan, ya. Yang kedua tentu saja ada wali, ya. Wali itu apa? Wali adalah orang yang akan menikahkan dari pihak wanita, ya kan? Jadi bapak kandung dari pihak mempelai wanita atau mempelai perempuan. Nah, itu wali. Karena tidak ada nikah apabila tidak ada wali, ya. Walaupun memang wali itu dari segi urutannya, maka mereka-mereka yang jalur yang amat penting ya di jalur laki-laki, namanya yang jadi wali adalah bapaknya. Itu namanya wali mujbir, wali yang jelas keberadaannya, namanya ayah kandung. Kalau ayah kandung tidak ada, maka boleh dari kakek, dari bapak, ya kan? Kalau tidak ada, boleh paman dari bapak, tapi tidak boleh dari ibu, ya, dari bapak. Atau mungkin juga kakak laki-laki yang seibu bapak maupun adik yang seibu bapak atau sebapak saja, itu boleh, ya, untuk menjadi wali apabila tahapan atau urutan wali itu nanti yang pertama adalah bapaknya sendiri, kemudian yang kedua adalah dari orang tua bapak yang laki-laki tentu, kemudian juga dari paman, adik atau dari laki-laki, dan juga tentu kaitannya dengan kakak atau adik seibu sebapak atau sebapak saja. Saudara-saudara sekalian, wali ini penting, ya. Oleh karena itu la nikaha illa biwaliyin. Tidak ada pekerjaan untuk persoalan nikah apabila tidak ada wali. Nah, kalau walinya tidak ada, bagaimana Pak? Maka selanjutnya wali hakim. Wali hakim itu siapa? Wali hakim itu adalah orang yang ditunjuk oleh kedua belah pihak dari keluarga, ya, gitu. Dan juga porsi daripada pemerintah. Siapa pemerintah dalam hal ini? Adalah para penghulu untuk menjadi atau bertindak sebagai wali hakim, ya, apabila memang dia ditunjuk oleh keluarga laki-laki maupun perempuan untuk melangsungkan pernikahan, dan itu boleh, ya. Kemudian yang berikutnya adalah dua orang saksi.
Ya. 2 orang saksi itu adalah laki-laki. Tidak boleh 2 orang saksi itu perempuan 1, laki-laki 1, nggak boleh. Dua-duanya harus laki-laki dan dewasa serta sudah balik. Ya. Jadi udah ada rasa tanggung jawab dia, karena itu penting. Ya. Dan sampai ada gugatan dan sebagainya, maka yang akan berperan di situ adalah wali. Di samping wali juga saksi, ya, saksi. 2 orang saksi laki-laki. Nah, mereka waras, ya, mereka sehat. Nggak boleh laki-laki umur 70 tahun tapi gila untuk menjadi saksi, ya nggak boleh, ya kan? Nggak boleh, harus sehat, ya, harus sehat. Dan saudara sekalian, tentu saja setelah ada 2 orang saksi, ada yang namanya ijab dan qabul. Apakah ijab itu? Ijab adalah penyerahan dari pihak wanita kepada calon mempelai pria. Pokoknya saya nikahkan engkau, saya kawinkan engkau, nama siapa, B-nya siapa dengan wanita yang ditunjuknya. Artinya seorang ibu harus bisa memberikan dorongan pada pihak mempelai perempuan untuk cepat-cepat persiapan itu dilaksanakan, sehingga nanti pada saat waktu yang telah ditentukan mereka akan melaksanakan ijab dan qabul. Ijab adalah penyerahan dari wali, qabul itu penerimaan dari pihak mempelai laki-laki. Tentu akan disebutkan berapa maharnya, ya. Mahar itu sama saja dengan mas kawin, ya kan? Jadi ditanyakan pada kedua belah pihak, mampunya itu berapa mempelai laki-laki itu. Mampunya 1 gram emas ya boleh. Mampu dia 1 kilogram emas ya nggak apa-apa, ya kan? Artinya bahwa mahar itu adalah milik mutlak dari seorang wanita yang sudah dinikahi, ya, yang sudah dinikahi. Dan itu seorang suami tidak boleh minta kembali, haram hukumnya, karena itu adalah milik daripada istri, itu, ya. Jangan sampai nanti diserobot aja sama suami karena satu hal menyangkut masalah kebutuhan, harus musyawarah. Bolehkah ini saya jual untuk modal dan sebagainya, itu boleh. Tapi tidak boleh dirampas atau diminta sekonyong-konyong oleh suaminya, tidak ada alasan, tidak ada hal-hal yang urgen, ya, tapi ternyata dia memaksakan diri untuk minta mahar yang dulu sudah diserahkan pada istri. Dan tentu mahar ini harus punya nilai ekonomis, ya. Jangan sampai seperangkat sholat, ya, sebagai, dan Al-Quran sebagai mahar, gitu, ya. Ya boleh aja, tapi Nabi itu selalu memberikan mahar itu dalam bentuk nilai yang memiliki nilai ekonomis, semuanya dinar, emas, ya, dan uang lainnya yang punya nilai manfaat, ya. Jadi menurut saya kalau hanya setel baju sholat bagi wanita, kemudian ditambah dengan kelengkapan lainnya, itu sangat sedikit sekali dan nggak bisa dijual, gitu. Tapi kalau emas, cincin, kalung, rumah, tanah itu kan bisa dijual. Makanya Nabi itu selalu memberikan logam, karena sewaktu-waktu apabila dibutuhkan itu mudah untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah ekonomi, gitu, ya. Itu mahar. Kemudian ya, yang lain-lainnya tentu kehidupan yang diharapkan adanya kehidupan yang harmonis antara kedua belah pihak, ya, untuk dapat memahami makna kurang dan lebihnya dari pihak laki-laki sebagai suami dan pihak perempuan sebagai istri, begitu, ya. Baik, saudara-saudara sekalian, sampai di sini masih ada pertanyaan yang akan Anda sampaikan. Saya tunggu pertanyaan Anda dan saya jawab. Baiklah, saudara-saudara sekalian, kita mulai lagi. Ada pertanyaan?
Apabila ada pertanyaan, Anda silakan untuk menulis di WA grup ini, nanti akan saya jawab. Pertanyaan saudara sangat baik untuk membuka ilmu pengetahuan, karena pertanyaan itu adalah miftahul ilmi, jadi kunci daripada ilmu. Oleh karena itu silakan Anda bertanya, karena itu ilmu yang praktis kaitannya dengan masalah perkawinan yang semua orang dapat melakukannya karena kebutuhan, ya, kebutuhan sosial, kebutuhan ekonomi, kebutuhan seksual dan sebagainya itu ada dalam perkawinan itu sendiri. Oleh karena itu perkawinan harus dicatat, ya. Jadi tidak boleh tidak dicatat. Jadi menurut Undang-Undang Nomor 174 tentang pokok-pokok perkawinan itu harus dicatat. Di mana bagi orang Islam yang melaksanakan pernikahan ada di kantor urusan agama, gitu ya. Tapi kalau yang non Muslim itu ada di pengadilan tinggi, pengadilan negeri, dan nanti akan di legalitasnya atau di pengesahan spiritualnya atau rohaninya itu ada di pusat kegiatan ibadah masing-masing, gitu ya. Kalau orang Islam setelah akad nikah ya sudah cukup sebagai suami istri dan adanya walimatul urs. Walimatul urs itu walimat setelah pernikahan dan sekarang orang menyebut sebagai resepsi, gitu ya, resepsi. Saudara-saudara sekalian, oleh karena itu maka akte nikah harus Anda miliki, satu bukti untuk kelancaran administrasi putra-putrinya maupun Anda sendiri, umpamanya mau masuk sekolah, mau masuk tentara, polisi dan sebagainya, mau jadi dokter dan sebagainya, harus jelas siapa bapaknya dan siapa ibunya. Lebih-lebih kalau Anda nyimpan uang, ya, nyimpan uang di bank, maka pasti akan ditanya siapa ibunya, siapa bapaknya dan sebagainya. Karena itu akan lebih memberikan kemudahan dalam arti administrasi pemerintahan, ya. Kalau tidak ada maka tentu repot, gitu ya. Namun demikian, baiklah saudara-saudara sekalian, karena kita ini semuanya orang-orang birokrat, tentu Anda sekalian akan paham dengan itu. Dan sekaligus kita akan dapat melaksanakan itu semua dengan baik untuk kepentingan keluarga kita, agar semuanya itu dapat dilaksanakan baik, dengan baik dan benar, ya. Saudara-saudara sekalian, tentu pernikahan itu sangat penting artinya, ya. Oleh karena itu jangan sampai sebelum Anda nikah antara keduanya berhubungan seperti suami istri, itu tidak boleh, ya. Karena ada beberapa risiko-risiko yang akan muncul kemudian. Apa risiko yang akan dialami oleh saudara-saudara sekalian apabila Anda melakukan hubungan suami istri padahal belum menjadi suami istri? Itu tergolong zina, gitu ya. Tergolong zina. Yang kedua, sangat tidak elok antara suami istri berhubungan itu sendiri membawa risiko berbagai hal apabila dia hamil dan sebagainya, ya kan. Kalau hamil itu kan menjadi risiko. Risiko apa? Risiko dari sebuah perbuatan yang dia lakukan. Nah, terutama kepada perbuatan itu sendiri adalah dosa. Kemudian yang kedua, administrasinya juga akan sulit karena dia harus menikah setelah anak itu lahir, namanya begitu. Nah, walaupun ada sebagian ulama yang membolehkan pernikahan pada saat mempelai wanita itu hamil, gitu ya, asal jelas benar dia yang menghamili, namanya gitu ya. Dan sekaligus juga untuk menutup aib bagi masyarakat, ya, dan juga untuk menentukan status anak yang dikandungnya itu. Maka sebagian ulama membolehkan untuk nikah pada saat wanita itu hamil. Tapi sebaiknya kita jauhkan itu persoalan itu, karena akan menjadi aib bagi anak kita sendiri maupun bagi keturunan kita ke depan.
dan juga masyarakat. Ya, sebagian tidak boleh karena apa? Karena tentu nikah pada saat hamil itu hal-hal yang sangat sensitif, ya. Jangan sampai nanti tidak ada pengakuan dari laki-laki yang menghamilinya itu, dan itu sangat bahaya, gitu ya. Bagaimana nasib anak ini? PIN-nya nggak ada, kan gitu ya, dan sebagainya dan sebagainya. Oleh karena itu, jagalah Anda sekalian, berhubunganlah seperti suami istri, ya memang suami istri ketika sudah nikah, gitu ya. Jangan sampai sebelum nikah tapi sudah Anda lakukan seperti sebagai suami istri, ya, itu penting. Nah, bagi seorang laki-laki, prinsipnya dalam Undang-Undang Nomor 174 adalah prinsip monogami. Catat ya, ini biasanya ada pertanyaan dari kalian ini. Apa maksudnya prinsip monogami? Prinsip monogami adalah seorang istri, seorang suami hanya punya satu seorang istri. Begitu juga seorang istri hanya punya satu orang suami. Kalau istrinya lebih dari satu namanya poligami. Kalau maunya suaminya lebih dari satu dan itu tidak boleh, haram, ya, itu namanya poliandri, ya. Nggak boleh untuk dilakukan karena itu sangat berbahaya. Akan kebingungan ketika menentukan jenis sperma apa yang bisa menimbulkan seorang wanita itu hamil apabila suaminya itu lebih dari satu, dan itu sangat berbahaya. Walaupun memang apabila seorang Islam kemudian cukup, ya, syarat-syarat yang diperlukan dalam rangka poligami itu boleh saja ketika itu memang benar-benar seorang suami itu mampu. Apa mampunya itu? Ada dua, ya, alasan mampunya itu. Satu, mampu dalam arti pemenuhan administrasi, ya. Kemudian yang kedua, mampu dalam arti kumulasi. Administrasi oke, izin dari istri pertama, izin dari atasannya kalau Anda jadi birokrat, gitu kan. Nah, kemudian yang izin lainnya adalah apabila untuk memenuhi kesejahteraan. Mungkin di antara istri yang ada itu barangkali tidak mampu lagi memberikan kehidupan dan sebagainya, ya. Kemudian apabila si laki-laki itu boleh poligami memenuhi yang kedua adalah syarat kumulasi. Apa itu yang dimaksud syarat kumulasi? Yang dimaksud dengan syarat kumulasi adalah penghasilan daripada suami itu cukup untuk mengawini istri lebih dari satu. Gaji Anda berapa? Kalau jadi pegawai negeri 5 juta, cukup nggak untuk kehidupan suami istri dengan 2 anak? Kalau tidak cukup, tidak usah macam-macam, itu cukup satu saja, ya. Namun demikian ada laki-laki yang kebutuhannya cukup 5 juta satu hari, atau cukup 5 juta satu bulan, gitu. Tapi dia lebih, dan keinginan untuk itu ada, maunya dia gajinya bukan 5 juta tapi 50 juta, gitu. Ya, kalau memang itu dikehendaki dan sesuai dengan prosedur yang ada itu memungkinkan, maka agama Islam membolehkan untuk mempunyai istri lebih dari satu, terbatas sampai 4, ya, tidak boleh lebih daripada itu. Ketika lebih daripada itu maka haram hukumnya, dan harus ada salah satu di antara istrinya itu diceraikan supaya tetap pada jumlah posisi 4, temannya begitu. Ya, tapi ini jarang terjadi karena memang punya risiko-risiko tertentu. Kata Allah dalam Al-Quran itu boleh saja kamu itu poligami, tapi ingat harus mampu berbuat adil, gitu ya. Baik, saudara-saudara sekalian, sampai di sini kalau ada pertanyaan kami persilakan. Baik, saudara-saudara sekalian, kita lanjutkan. Apa yang dimaksud dengan adil? Yang dimaksud dengan adil itu adalah
baik dalam arti pemberian nafkah maupun dalam arti kasih sayang, ya kan? Jadi tidak ada dibedakan satu sama lain. Harus semuanya dapat diberikan kepuasan baik lahir maupun batin, baik dari segi nafkah, baik dari segi pemenuhan non lahiriah gitu ya, batin, dan juga harus memperhatikan pendidikan bagi anak-anaknya itu, ya. Jangan sampai anak brojol terus ya dari beberapa dari istri yang lebih daripada satu itu, tapi ternyata pendidikannya sangat terbengkalai, tapi itu tidak boleh. Maka keadilan itu akan memberikan jaminan terhadap kehidupan istri yang menjadi kewajibannya dan juga anak-anaknya yang dilahirkan, yang tentu saja ini menjadi kewajiban Anda untuk melakukan pendidikan sehingga menjadi anak yang mandiri, menjadi anak yang kuat iman dan takwanya pada Allah Subhanahu wa taala, dan sekaligus juga misi Anda telah mencapai pada titik yang diharapkan untuk menuju keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Apa hak dan kewajiban bagi suami istri? Lain di sini, ya. Tentu saja secara parsial, katakanlah gitu ya, kewajiban daripada suami adalah memberikan nafkah, membimbing, mengatur gitu ya tentang situasi rumah tangganya. Kalau memang gajinya hanya 5 juta, umumnya ya sudah dipakai seperti layaknya, ya kan, hidup secara sederhana gitu ya. Kemudian yang penting pendidikan anak jangan sampai terbengkalai, begitu. Dan tentu ini perlu ada manajemen keluarga, manajemen membangun keluarga yang bermuara pada keluarga yang bahagia dan sejahtera. Apalagi pendidikan anak-anak itu kewajiban daripada suami. Kemudian kewajiban daripada istri tentu saja akan menerima nafkah dari suami dan sekaligus juga akan menjaga harkat dan martabat keluarga yang dibangun bersama suami, begitu ya. Oleh karena itu penjagaan baik lahir maupun batin untuk antuannya itu seimbang. Walaupun masing-masing punya peran. Perannya apa? Suami membimbing, membina, mencari nafkah, si istri melahirkan, hamil, melahirkan, menyusui, mendidik putra-putrinya. Nah, itu harus seimbang. Jadi jangan dibiarkan istri terlalu capek tapi suami nengkreng gitu, ya kan, karena merasa sudah memberikan nafkah. Oleh karena itu semuanya dikerjakan oleh istri, ya tidak boleh, harus saling membantu satu sama lain, ya, dengan harapan tentu dapat memberikan pembinaan secara baik dan sempurna antara kedua belah pihak. Oleh karena itu saya istilahkan sebagai peran yang seimbang antara suami dan istri, ya. Nah, itu ada pelajari saja hak dan kewajiban dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, ya. Saudara-saudara sekalian, jagalah pernikahan itu dengan baik. Jangan sampai ada unsur-unsur yang mungkin membuat Anda sekalian menjadi menjadikan persoalan, baik itu datang dari luar maupun datang dari dalam sendiri, ya. Kemampuan untuk memanage keluarga itu sangat penting, ya kan? Karena apa? Memang kalau sebelum nikah barangkali semuanya baik, ya, semuanya oke, semuanya dapat memberikan kepuasan, semuanya dipandang sebagai orang yang lahir dari suasana kemampuan dirinya untuk menjadi seorang suami maupun menjadi seorang istri. Tapi pada gilirannya nanti dalam perjalanan ada hal-hal yang mungkin tidak diduga sebelumnya. Ada kekurangan dari suami, ada kelebihan dari istri. Ada kelebihan dari suami, ada kekurangan istri. Itu harus dirajut dalam rangka membina keluarga.
Ya tidak boleh saling menghujat atau saling menyepelekan gitu. Yang bisa ke perbedaan-perbedaan itu dapat menimbulkan apa yang disebut dengan KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Nah itu hati-hati ya, hati-hati jangan sampai muncul yang namanya KDRT, karena itu sudah merupakan kejahatan, sudah merupakan kriminal. Apakah yang dilakukan oleh suami, apakah yang dilakukan oleh istri? Bisa saja ya, si suami, si istri ngebukin suaminya karena tidak kasih nafkah, lah itu kan KDRT juga, kan begitu ya, dengan suara ejekan-ejekan dan sebagainya. Emang sudah berkeluarga 20 tahun masih juga berantem, kan gitu ya, kan nggak layak gitu, nggak pantas lah. Karena anak-anak sudah besar, ya putra-putrinya sudah paham, sudah mengerti, jangan sampai melukai daripada anak-anak itu lantaran suami istri berantem tiap hari. Itu harus hati-hati, ya kan? Harus hati-hati. Bagaimana caranya untuk membina keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, saling mengerti dan memahami, ya? Nah, karena apa? Ucapan daripada suami terhadap istrinya itu bisa jadi ucapan yang sesungguhnya tidak disadari, ya mungkin dengan kata-kata yang penuh dengan kemarahan, ya. Senjata yang paling ampuh itu biasanya seorang suami itu dengan kata-kata cerai. Nah itu hati-hati. Seorang suami, ya kan, apabila mengatakan pada istrinya dengan kata-kata cerai, kalau dengan jelas pasti, ya kan, pasti. Bahkan dengan ucapan yang sifatnya sindiran atau kiasan sekalipun itu jadi bercerai. Kalau sudah jelas kamu saya cerai, nah itu sudah jelas. Tapi ada bahasa lain, umpamanya kamu sudah dikasih uang nafkah tiap hari 5 juta masih juga kurang. Apa sih maunya kamu? Oke lah kalau gini saya pulangkan sama orang tuamu. Kan begitu ya. Nah, kalau sudah ada kata-kata itu berarti kata-kata apa itu? Kata-kata kiasan atau kata-kata sindiran. Mungkin dalam konteks kemarahan atau mungkin dalam konteks hanya sekedar untuk menakut-nakuti istri. Yang terjadi adalah cerai juga, baik dengan kata-kata terang-terangan maupun kata-kata kiasan. Dalam bahasa perkawinan itu, kalau kata-kata kiasan itu sorry, kata-kata jelas itu sorry, jelas ya, saya cerai kamu. Tapi ada yang kinayah itu samar, sindiran. Itu bisa jatuh cerai juga. Umpamanya seperti yang saya contohkan tadi itu, kalau kamu masih juga tidak menerima nafkah dari saya, yaudahlah, kita selesai aja. Nanti kamu saya pulangkan sama orang tuamu. Itu kata sindiran. Apabila dalam satu ketika Anda mengajak, ayo kita ke rumah eyang atau nenek atau mbah atau apa gitu ya. Nah, kamu sadar nggak? Mungkin tidak sadar, lupa. Nah, satu ketika, katakanlah waktu 1 bulan kemudian, maka ketika seorang wanita sebagai istri sudah menginjakkan kakinya di rumah orang tuanya, maka jatuh cerai. Ngerti nggak? Paham ya? Jatuh cerai itu. Itu karena akibat daripada bahasa kiasan. Ya, dan itu jelas-jelas akan menimbulkan persoalan yang sangat sensitif karena itu peristiwa hukum, ya kan, peristiwa hukum. Oleh karena itu jangan sekali-sekali ucapan suami dengan kata-kata cerai atau dengan kata-kata kiasan, karena itu akan menimbulkan dampak
perceraian itu sendiri. Ya. Sekarang pertanyaannya, kalau si istri gimana Pak? Tiap hari minta cerai. Walaupun 10 sehari 1000 kali dia ngomong, tetap tidak akan jatuh talak atau tidak akan jatuh perceraian. Itu bedanya. Kalau suami itu mengucapkan sekali atau dengan kata jelas maupun dengan kata-kata sindiran, itu sudah jatuh cerai. Tapi kalau istri minta cerai 1000 kali, ya tentu tidak akan jatuh cerai sepanjang suami tidak mau menceraikan. Begitu ya. Hati-hatilah Anda dalam menempuh hidup rumah tangga. Ya. Jangan sampai lahiriahnya itu suami istri, padahal batiniahnya itu bukan suami istri lagi, kan repot. Bagaimana anak-anak yang dilahirkan itu? Ya termasuk zina. Karena apa? Karena Anda tidak mampu mempertahankan eksistensi kehidupan suami istri sebagai kehidupan satu keluarga. Ya. Sampai di sini Anda paham? Mudah-mudahan Anda bisa bertanya pada kesempatan ini. Silakan, saya tunggu dan saya break sebentar 3 menit. Nah, hari ini kuliah yang keempat dan marilah kita sama-sama mendengarkan apa yang akan saya sampaikan materi kuliah pada hari ini kaitannya dengan perkawinan atau pernikahan menurut Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara dimanapun Anda berada, marilah kita bersama-sama bersyukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian, sehingga pada hari ini kita bisa bersama-sama mengikuti materi kuliah yang sangat penting artinya bagi kehidupan kita, baik sebagai mahasiswa maupun sebagai orang Islam, sebagai hal yang perlu dilaksanakan. Bagi teman-teman yang non-muslim, tentu saja ini adalah merupakan pengetahuan bagi Anda untuk bekal nanti pada saatnya Anda ada di tempat birokrasi yang berkaitan dengan masalah hukum, atau mungkin suatu ketika Anda punya cita-cita menjadi notaris atau menjadi advokat, silakan saja. Dan tentu ini akan memberikan bekal Anda untuk nantinya para ahli hukum yang profesional dalam bidangnya. Tentu saja karena mayoritas bangsa Indonesia itu beragama Islam, tentu hukum Islam sangat penting artinya untuk Anda miliki dan Anda nanti praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama bagi Anda yang beragama Islam. Itu ini adalah sangat penting bagi Anda sekalian untuk memiliki ilmu tentang hukum Islam. Sudah saya jelaskan beberapa minggu yang lalu kaitannya dengan masalah apa itu pengertian syariah, apa itu pengertian fikih, ya, dan apa itu pengertian hukum Islam di Indonesia. Tentu melalui kajian-kajian yang mendalam tentang berbagai masalah hukum Islam, dan pada kesempatan yang berbeda ini saya sudah menjelaskan tentang syariah Islam, tujuannya, dan juga hal-hal yang berkaitan dengan berlakunya hukum Islam di Indonesia, tentu saja berdasarkan perjuangan panjang, ya, sejak zaman penjajah dan sampai zaman kemerdekaan ini. Dan tentu ini adalah merupakan sesuatu yang penting bagi bangsa ini, karena tentu keinginan-keinginan yang lebih jauh lagi adalah ingin melakukan hal-hal yang bersifat norma-norma agama, yaitu hukum yang berlaku di Indonesia dan juga khususnya hukum Islam yang sudah berlaku di Indonesia ini, seperti menyangkut masalah perkawinan atau pernikahan, menyangkut masalah perceraian rujuk, dan juga menyangkut masalah muamalah, ya, hubungan antar manusia,
seperti jual beli, utang piutang dan sebagainya. Dan nanti kita akan belajar tentang jinayat, ya. Apa itu jinayat? Hukum pidana dalam Islam, ya. Baiklah saudara-saudara sekalian, saya ingin menyampaikan hal-hal yang penting tentang masalah perkawinan. Sesungguhnya apakah itu pernikahan atau perkawinan, ya kan? Pernikahan adalah dari bahasa Arab nakaha, yang kihu nikahan, yaitu satu ikatan, ya, satu ikatan. Satu ikatan yang lahir kesucian dari kedua belah pihak antara seorang wanita dan seorang pria yang ingin melaksanakan hubungan secara sah dan benar menurut agama, yaitu didahului dengan akad nikah, ya, atau perkawinan. Apakah itu perkawinan? Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, ya, sebagai suami istri yang keduanya bukan mahram. Apa itu mahram? Mahram itu adalah yang tidak boleh dinikahi. Satu, karena nasab, ya, seperti ibu kita, nenek kita, gitu ya, adik kita, kakak kita dan sebagainya, itu adalah karena nasab, ya. Bisa juga bibi itu dari ayah dan sebagainya karena nasab. Itu adalah mahram, ya. Karena pernikahan bisa juga seperti ibu tiri, adik, kakak tiri dan sebagainya, itu adalah merupakan mahram, ya. Kemudian siapa lagi? Ibu susuan, itu mahram juga. Jadi kalau mamanya Anda pernah nyusu sama tetangga, ya kan, maka Anda tidak boleh nikah dengan anak keturunan dari ibu yang pernah Anda susu itu. Itu namanya ibu susu, ya. Nah, kalau terlanjur sudah melaksanakan itu, maka pada saat dia dikasih tahu oleh orang lain tentang Anda pernah disusui oleh ibu tetangga dekat kita, umpamanya gitu, ya, maka itu sudah termasuk putus hubungan karena persusuan, ya. Oleh karena itu hati-hati dalam perkembangannya, jangan sampai nanti terjadi mahram, artinya orang yang tidak boleh dinikahi. Tujuannya apa pernikahan itu? Tujuannya adalah untuk membentuk keluarga, rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Itu menurut ketentuan hukum Islam, ya kan? Adapun menurut Undang-Undang Nomor 174 kaitannya dengan perkawinan adalah membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, ya. Tentu saja dengan prinsip bahwa calon suami istri sudah matang, baik jasmani maupun rohaninya, untuk melaksanakan pernikahan atau perkawinan. Adalah sesuatu yang penting agar dalam memberikan keturunan nanti baik dan sehat, ya. Saudara-saudara sekalian, tentu saja ada hal-hal yang penting yang perlu kami sampaikan pada kesempatan ini, yang kaitan dengan prinsip-prinsip dan asas daripada Undang-Undang Nomor 174 tentang perkawinan. Jadi Undang-Undang Nomor 174 tentang perkawinan atau pernikahan itu adalah undang-undang yang lebih memiliki perspektif fikih Islam, ya, hukum Islam, gitu, ya. Karena apa? Karena di dalamnya tentu berkaitan dengan aturan-aturan yang berlaku bagi umat Islam untuk melaksanakan pernikahan atau perkawinan, ya. Oleh karena itu Undang-Undang Nomor 174 tolong dipelajari, dan Anda bisa dapatkan di mana-mana saja ada, di toko-toko buku maupun di emperan penjual buku itu biasanya ada itu, ya. Undang-Undang Nomor 174 menganut prinsip, ya, yang tentu dapat dikemukakan pada kesempatan ini.
Ada 6 prinsip dari asas undang-undang perkawinan itu. Anda bisa catat pada kesempatan ini. Yang pertama